Seperti itu. Ya, coba Anda baca, coba saudara baca. Versi saudara gimana? Coba, silakan. Ya, versi kami mengimani bahwa Yesus itu Tuhan yang suci. Mana ada Tuhan suci, tertulis suci. Kalau yang suci itu hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan sebuah video di mana video ini perdebatan ya tentang perdebatan Akhizuma versus pendeta-pendeta yang seperti biasa on ya on terus apa ya dungu gitu ya. Sekalipun sudah diberikan pemaparan dengan begitu detail, dengan begitu lengkapnya oleh Akhizuma, tapi tetap saja ngotot entah apa-apa ya. Jadi ya namanya juga kafir ya, maklum. Kalau tidak dungu ya bukan kafir namanya. Karena menjadi kafir itu wajib dungu sampai mati, wajib on sampai mati, dibawa sampai ke liang lahat atas kebodohannya itu. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Tadi ini si Oten ya. Ini aku mau tanya ini. Iya, kau Oten apa Muslim? Oten apa Muslim? Wah, aku Oten dong, Cilim. Yang tadi ngehujat itu Bunda Rahma, si putra itu yang pertama naik. Siapa yang naikkan ini? Ini nggak usah, kalau penghujat nggak usah dinaikkan, taruh di tong sampah. Nggak apa-apa. Kalau dia mau diskusi nggak apa-apa. Oh, mau diskusi boleh. Oh, nggak menghujat ya? Nggak boleh menghujat Bang Akang. Itu aja. Jangan. Pokoknya kalau naik ke sini, passwordnya kalau naik ke sini siap untuk mendukung cebol itu. Asal jangan marah-marah ya, kalau ditanya jangan marah, jangan. Iya, sok. Silakan tanya. Tadi ada Oten tanya sama Juma. Apa itu yang dia bilang boleh memukul istri. Terus kata Bang Juma nggak boleh. Terus di dalam ayat Quran itu kan Quran berapa itu? An-Nisa 4 ayat 34. Boleh kok memukul istri. Oke, sebentar. Sebelum ke Gurunda, sebentar. Kau sudah baca Bibelmu itu bahwa untuk menjadi pengikut Yesus kau harus membenci semuanya. Bagaimananya? Saya bertanya perbandingan. Biar dijawab sama Gurunda dulu, Bun. Silakan Gurunda. Iya. Jadi Anda harus melihat konteks ayat daripada Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 itu membahas tentang kepemimpinan seorang suami. Itu berbicara mengenai bagaimana seorang laki-laki itu menjadi pemimpin. Nah, tujuan daripada adanya data ini adalah mendidik istri agar kembali taat, mentaati kemudian hak-hak yang dimiliki oleh suami. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi suami ini tidak ada dibolehkan di dalam Islam melakukan kezaliman terhadap istri. Tapi istri harus tunduk kepada kepemimpinan suami. Ini ada asbabul nuzulnya ayat itu. Bagaimana seorang wanita kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah memberikan penjelasan bahwa lakukanlah hal yang sama. Lalu kemudian ditegur, tidak boleh, perempuan itu harus tunduk kepada sang suami. Makanya jangan sampai kepada kondisi penamparan atau pemukulan, tidak boleh. Suami itu harus menjadi pemimpin yang baik dan istri ini harus menjadi pengikut yang baik. Itu adanya.
Jadi kita harus belajar Islam itu harus memiliki pemahaman terhadap asbabul nuzul, sebab-sebab daripada ayat ini diturunkan oleh Allah itu apa yang melatar belakanginya. Nah, maka dipelajari bahwa ternyata laki-laki ini diberi kelebihan sebagai pemimpin. Istri itu harus tunduk kepada suami. Orang yang soleh menjadikan kemudian istrinya menjadi soleha, tidak akan sampai kepada pemukulan. Seperti itu, Bung. Ya, Tapi di situ Bung, ditulis maka bila perlu pukullah mereka. Ya, pukullah. kalau perlu, tertulis itu. Kalau perlu, kan tidak perlu. Di rumah Berarti dalam artian tidak bersalah kalau memukul dalam ayat itu, begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya dikatakan tidak boleh kemudian seorang laki-laki itu melakukan kezaliman kepada istri. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam menentukan segala sesuatu. Ya. Terhadap istri, suami ini harus sayang. Tidak boleh. Kasih sayang itu yang ada di Islam itu. Tidak boleh ada pemukulan. Ada asbabul nuzul yang mendasari data itu kemudian diwahyukan oleh Allah. Karena perempuan ini ya harus tunduk kepada suami. Jangan sampai kalian itu dizalimi, disakiti oleh suami, makanya harus tunduk. Tunduk kepada suami. Kalau di Bible itu malah suami itu dianggap setara dengan Tuhan. Tunduklah kamu kepada suamimu seperti kau tunduk kepada Tuhan. Tuh di dalam Bible. Oleh karena itulah di Islam juga istri ini harus tunduk kepada suami. Begitu saudara. Kalaupun terjadi pemukulan, ya pukul menggunakan bantal atau handuk atau kain sebagai teguran saja bahwa suami saya lagi marah. Gitu. Tapi tidak boleh menggunakan tangan langsung menyakiti, itu nggak boleh. Di Islam itu tidak diajarkan. Tapi yang ditulis itu apa? Berarti itu karena kamu Kristen. Itu karena kamu Kristen sampai kamu memahaminya seperti itu. Bukan begini. Kalau saya lihat ya, saya lihat dari negara-negara yang menerapkan syariat-syariat Islam kayak di Afghanistan. Mana lagi ya, Afghanistan lah contohnya. Mereka sering melakukan seperti itu. Di mana kamu tahu, Sota? Saya sering ditampilkan di X. Di mana? Coba kau tunjukkan di mana? Di Twitter. Itu apa nanti aku kirimkan videonya. Kalau kita putarkan video kekerasan itu Gurunda yang dipukul itu, dia pukul istrinya. Silakan. Seorang pendeta menganiaya istrinya sampai berpuluh-puluh tahun. Kenapa kok nggak tajam ke situ, nggak ke kritis itu? Nggak, saya mau tahu, saya tunjukkan itu pemukulan terhadap istrinya. Mau? Jangan ikuti dulu kamu. Makanya kok jangan terlalu cerewet. Udah dijelasin. Tahu kalau udah dijelasin sudah. Dengarkan ayat suci Al-Quran itu tidak bisa kamu pahami dengan otak Kristen, itu nggak boleh. Ya, Al-Quran itu harus dipahami secara akal sehat, bukan secara Kristen. Makanya dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu, kata Allah, min amwalihim. Laki-laki atau suami itu pelindung. Dari ayat ini sudah kita ketahui, laki-laki itu pelindung bagi istri. Jadi nggak mungkin dipukul. Namanya dilindungi berarti dia tidak boleh dipukul. Karena Allah telah melebihkan laki-laki laki-laki itu diberikan kelebihan sebagian daripada perempuan. Karena mereka laki-laki ini, kata Allah, telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang kemudian saleh atau salihah itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga ketika suaminya tak ada di sampingnya, menjaga amanah. Karena Allah telah menjaga mereka. Nah, istri-istri yang kamu khawatirkan akan nusus, itu hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang istilahnya kalau orang kita. Atau kalau mereka kemudian memang betul-betul ingkar ya terhadap nasihat untuk menjadi seorang istri, maka pukul
pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyakiti dia. Itu gak boleh. Justru di ayat ini kemudian mengajarkan hal yang sangat-sangat luar biasa. Gak boleh. Jadi istri itu harus tunduk. Harus tunduk kepada suami. Istri harus tunduk. Ketika kemudian istri itu tidak tunduk, yang pertama dilakukan adalah meninggalkan, memisahkan diri dari tempat tidurnya. Habis itu lakukan kemudian nasihat, tinggalkan mereka kemudian. Habis itu kalau perlu pukul mereka supaya mereka menjadi baik, menjadi taat, menjadi seorang wanita solehah. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara, kalau di agama saudara istri Anda terlihat ada tanda-tanda perselingkuhan, apa yang Anda lakukan terhadap istri Anda? Silakan. Kalau benar dia selingkuh itu disahkan untuk diceraikan. Tapi tidak Tapi boleh tidak dibenarkan untuk memukul. Tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan. Tidak boleh dibenarkan. Jadi bisa Tidak cerai langsung. Karena kekerasan itu tindakan dari setan. Jadi langsung bisa diceraikan. Bukan langsung bisa diceraikan, kan setidaknya harus ada ngomong dulu gimana baiknya, gimana ya namanya orang yang berumah tangga. Jadi nggak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul. Di Kristen Tapi itu tidak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul. Tidak boleh punya istri lebih dari satu. Mana dalilnya? Coba kamu perlihatkan, boleh nggak Kristen punya Mana istri dalilnya? Tidak boleh beristri satu, mana dalilnya? Lebih satu, mana dalilnya? 4? Cobalah kamu perlihatkan, boleh nggak Kristen punya istri 4? Bahkan Coba, tidak ada ada batasan. Tidak ada batasan kalau di Kristen. Mana? Kalau ada dalilnya? Kalau Mana? ada Coba dalil, lihat. kalau ada dalilnya gimana? Lihatlah. Kasih lihat dulu. Kalau biar ada kita dalilnya baca gimana? selesai. Kalau ada dalilnya tunggu dulu. Biar kita Kalau ada dalilnya clearkan. gimana? Ya kita baca dulu karena soalnya. Makanya Bible kamu itu itu harus mencakup secara belajar detail Bible. soal Dengarkan, sejarah. di Kristen itu tidak ada batasan. Mau menikah sampai 1000 juga boleh. Mana dalilnya di Kristen cukup satu istri? Ada. Seperti di Islam, fawahida, cukup satu istri. Fawahida, cukup satu istri. Ada nggak di dalam kitabmu cukup satu istri? Tak ada. Jadi kau bisa beristri 1000, 2000, 3000, 5000. Bisa. Di Kristen itu bisa. Mana? Tunjukkan dalil yang cukup satu istri. Ada nggak? Tak ada. Tak ada di dalam kitabmu itu cukup satu istri. Makanya di Kristen itu tidak ada istilah nikah. Tidak ada istilah nikah di Kristen. Yang ada kawin. Sama seperti hewan, kawin. Tidak ada nikah di Kristen. Kamu suka, saya suka, ya kita bikin anak. Perlihatkan jum. Loh, di dalam kitabmu jelas Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan menerima kembali lipat ganda pada saat itu juga. Tidak ada di situ. Tidak ada di situ ditulis Allah. Mana ada di situ buat di Alkitab Allah? Itu apa? Apa Yang itu? ada kan Allah. Dari Allah, mana? bukan Dari Allah. mana kata Allah itu kau ambil? Dari mana? Iya, dari mana? Kan yang di situ dituliskan Allah, bukan Iya, Allah. dari mana? Dari mana? Dari mana kau ambil kata Allah itu? Dari mana? Yang di situ kan dibacakan Allah. Iya, dari mana? Itu kan Latinnya, itu Latinnya, dari Arabnya, alif lam ha, itu Latinnya. Sekarang saya tanya, kalau itu bukan berasal dari bahasa Arab, lalu dari mana kata Allah ini? Dari mana? Macet. Dari mana? Bukan Dari mana? mampus bang, ini macet ini. Dari mana kau curi kata Allah itu? Jangan sosokan, kamu itu agama pencuri. Iya, dari mana kamu dapat huruf itu? Latin itu berasal dari mana? Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Latin dari huruf alif lamet lamet. Ha itu apa?
Macet paman. Ayo, Allah dalam bahasa Arab Latinnya apa coba? Berapa penghasilanmu dari ngarang, dari ngibul, Jum? Berarti bahasa Dasar. Arabnya namamu Jumong. Enggak, kutanya samamu. Arabnya Allah, Latinnya apa? Ih, dasar penyembah mayat. Penyembah makhluk terkutuk ya kayak gitu. Makanya kau tinggalkan itu. Kamu yang menyembah mayat. Dulu kamu kan pernah viral kan? Kamu pernah dipanggil MUI. Jelas yang kau sembah itu makhluk terkutuk. Makanya kau seperti ini modelmu. Yesus mengajarkan, dengar. Yesus mengajarkan kepada pengikutnya untuk poligami. Tak ada batasan 1 istri, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalil Lukas 18:29 sampai nomor 30. Dalil Lukas 18:29 sampai 30. Itu dalil. Oke. Pengikut Yesus di dalam surga mendapatkan 100 istri. Dalil Matius 19 nomor 29. Kau mau kemana? 1 istri itu ajaran siapa? 1 istri. Abraham istrinya lebih dari 1. Oke. Paham? Kamu Yakub, Daud, Salomo, semua istrinya lebih 1. Nah, kau dapat 1 istri itu ilmu dari mana? enggak Ayo. dengar dulu. Enggak, saya enggak mau dengar, kau orang gila kau. Penyembah makhluk terkutuk. Ngapain saya dengarkan? Yang pasti yang kamu harus dengar saya. Yesus mengajarkan poligami. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Tapi karena kau bukan pengikut Yesus, kau adalah antikristus, maka kau tidak mengikuti ajaran Yesus. Kau itu antikristus. Kau itu bukan pengikut Al-Masih. Kamu itu pengikut setan. Setan yang digantung di pohon, itulah yang kau sembah. Makhluk yang terkutuk yang digantung di pohon oleh Romawi, itulah yang kau tuhankan. Itu bukan Tuhan. Itu makhluk terkutuk berdasarkan pernyataan Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Jadi yang kau sembah itu adalah makhluk terkutuk. Al-Quran saya juga mengatakan seperti itu, bahwa yang kalian sembah itu adalah makhluk terhina atau durhaka atau terkutuk. Paulus juga mengatakan itu. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Baca. Begitu kawan-kawan. Oke, Heri Situmorang mau menanggapin? Heri. Mana Pak? Mana Pak? Yang dibahas apa nih Pak? Temanmu yang tadi udah mencret. Kamu mau Yang ikut? dibahas apa? Itu yang kau sembah itu makhluk terkutuk. Yang disembah makhluk terkutuk. Iya, yang kau sembah itu kan makhluk yang digantung di pohon kan? Iya, maksudnya kenapa sebabnya kok bisa terkutuk Pak? Yang terkutuk karena dia pemakan suap. Dia adalah pelaku dosa. Benar. Sekarang kita nggak usah bahas ke situ Pak. Bahasnya ke tentang Yesus. Ya Yesus itu, kalau Yesus itu bukan makhluk terkutuk. Oke, benar. Yang kamu sembah itulah yang makhluk terkutuk itu, yang digantung di pohon. Oh, saya bertanya Pak, bahwa itu Yesus itu nggak manusia. Bapak percaya nggak Yesus itu manusia terkutuk? Bapak bilang percaya enggak? Kalau yang menerima hikmah kenabian di tengah-tengah Bani Israel itu tidak terkutuk. Tapi kalau yang kau tuhankan itu adalah makhluk terkutuk. Jelas itu ya. Iya, saya tanyakan bukan salibnya Pak, Yesusnya. Ya iya, yang digantung di pohon itu makhluk terkutuk.
Iya, yang saya tanyakan Yesusnya. Yesus bukan makhluk terkutuk, dia adalah hamba Tuhan yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Hamba suci tidak mungkin terkutuk dong. Jadi beda Yesus, beda yang kau sembah. Yang kau sembah itu makhluk terkutuk. Bukan Pak, kan ini menyembah Yesus, bukan menyembah manusia terkutuk. Lah, yang kau sembah itu kan yang digantung, betul? Kami menyembah Yesus Pak, bukan menyembah yang digantung. Yang digantung itu namanya siapa? Yesus. Nah, Yesus, itulah yang kau sembah. Manusia Yesus terkutuk. Yesus manusia terkutuk Pak. Ya, kalau dia yang kau sembah itu di pohon, kau sebut dia dengan sebutan Yesus, maka Yesus makhluk terkutuk. Karena dia manusia yang Nah, tapi seorang nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang disebut Iso oleh orang Aram dan Yesua oleh orang Ibrani dan Isa oleh orang Arab, itu bukan makhluk terkutuk. Sedangkan yang kalian sebut Yesus itu adalah makhluk terkutuk yang Anda sembah. Jadi sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Terkutuk kan? Nah, jadi yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Kenapa nggak nyembah Tuhan aja Bang? Kenapa harus manusia terkutuk yang Anda sembah? Ya maksudnya Bapak kan membuka ayat Alkitab. Kenapa Bapak membuka ayat Alkitab? Loh, itu kitab Anda sendiri dan Anda sendiri yang punya. Itu sembahan saudara. Al-Quran saya mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida, yang kalian sembah itu adalah setan yang terkutuk. Ya maksudnya kan Bapak kan mengambil ayat kami. Lah itu kan untuk Anda. Itu untuk Anda, itu kitab Anda, itu untuk Anda, itu sembahan Anda, itu makhluk terkutuk yang adalah sembahan Anda. Galatia 3 nomor 13, Tuhannya Kristen terkutuk. Dah selesai. Kami menyembah yang terkutuk Pak. Kami menyembah yang hidup. Loh, gimana ceritanya orang ini? Itu dalil di dalam kitab saudara jelas kok. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Itu sembahan saudara. Sembahan saudara itu adalah makhluk terkutuk. Sesuai Galatia 3 nomor 13. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu versi Bapak ya. Itu versi kitab saudara. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kok jadi saya yang membanggakan versi saya? Bukan. Coba saudara. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Bapak memang seperti itu. Ya, coba Anda baca. Coba saudara baca. Versi saudara gimana? Coba silakan. Ya, versi kami mengimani bahwa Yesus itu Tuhan yang suci. Mana ada Tuhan suci tertulis suci? Kalau yang suci itu hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Kalau dia hamba Tuhan itu suci. Tapi kalau dia Tuhan Anda itu yang terkutuk. Baca Galatia 3 nomor 13. Bedakan dong. Yang versi Bapak. Loh kok jadi versi saya? Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Ya Pak, itu kan saya baca. Masalah Ya. Baca. keimanan itu nggak bisa Pak kita bahas ke Dulu, Baca dulu. Oh, Ya, silakan. saya nggak bawa Alkitab Pak. Saya Roh Kudusmu kemana? Tidur. Bang Heri, ini kameranya ada di sebelah kanan, silakan lambaikan aja tangannya. Bacaannya begini ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas Pohon. itu. Itu ada tertulis. Siapa itu? Siapa itu yang digantung di atas pohon? Bom-bom atau Yesus? Yesus. Sembahannya siapa? Sembahannya Bang Heri. Berarti Bang Heri menyembah manusia terkutuk. Dah selesai. Itu kitab saudara loh. Kenapa jadi versi saya sih, Ca Ayu? Itu kan tertulis di kitab saudara. La haula wala quwata illa billah. Galatia itu kitabnya siapa? Bukan kitab saya, itu kitab Anda. Kalau Al-Quran kitab saya menerangkan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ar. Sesungguhnya bahwasanya hukuman bagi orang yang memerangi Allah, yang membenci utusan Allah, itu adalah disalib. Ulangan 21 nomor 22-23, orang yang dihukum salib, orang yang dihukum mati karena setara perbuatannya, dosanya dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, berarti yang di atas pohon ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Al-Quran mengatakan itu, Taurat juga mengatakan itu, Paulus juga mengatakan itu. Kristen berarti sama dengan menyembah manusia yang terkutuk di atas pohon. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Tuhan. Begitu, Cak Ayu. Anda baru tahu? Pasti kan? Karena Anda tidak pernah belajar Bible. Anda hanya ke gereja, disuruh nyanyi, disuruh joget, tepuk tangan. Iya kan? Benar kan? Iya kan? Ini dandutnya di mana ini? Ribut sekali musiknya. Terguncang kayaknya bang. Ya, jadi sembahan saudara itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Baik menurut Taurat, Ulangan, maupun menurut Paulus, Galatia. Dan juga menurut Allah, Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 33. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen, karena orang Yahudi menertawakan kalian, malah meludahi kalian. Kenapa? Karena kalian menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Yudas makan suap. Berarti mantap. Berarti yang dikutuk Yudas. Berarti yang digantung, disalib Yudas. Yang mati di atas salib Yudas. Berarti yang Anda sembah adalah Yudas yang terkutuk. Gitu Bang Heri. Jelas itu. Bang Juma itu ngeyel Bang Juma. Gimana Bang? Rabuah. Ayo. Apakah Tuhannya langit dan bumi terkutuk? Tidak. Siapa Tuhan yang terkutuk? Tuhannya umat Islam? Tidak. Tuhannya Kristen? Yes. Kenapa bisa Tuhan yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk? Apa enggak ada yang lain? Nyembah pakai galon, nyembah pohon, nyembah sapi. Kenapa milih Tuhan makhluk yang dikutuk sama Tuhan Anda sembah? Itu dalilnya, Bung. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu dalil. Siapa yang digantung di atas pohon? Ya Tuhan Heri. Tuhan yang Anda sembah itu, Tuhan Anda itu, sembahan Anda, terkutuk dia. Pertanyaan saya, kenapa Anda mau menuhankan makhluk terkutuk? Karena bisikan, karena ajakan, karena seruan iblis. Pertanyaan saya,
Adakah Yesus pernah melakukan dosa? Tidak pernah. Apakah Yesus manusia suci? Suci. Apakah Yesus pantas dikutuk? Tidak. Kenapa Yesus tidak pantas dikutuk? Karena Yesus hamba Allah, anak Allah katanya, anak Tuhan. Dia hamba yang suci katanya. Kenapa Yesus tidak pantas dikutuk? Karena dia tidak punya dosa, dia tidak punya kesalahan di hadapan Tuhannya. Dia bukan pengkhianat. Dia bukan pemakan suap. Dia tidak fasik. Dia orang jujur, dia orang benar. Bang Suma, ya, siapakah yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapakah yang dikutuk antara Yudas dan Yesus? Yudas. Siapakah yang pantas kemudian dihukum oleh Tuhan karena makan suap? Yudas. Siapa yang kemudian berhak untuk disalib, yang pantas untuk disalib? Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti siapa yang Kristen sembah? Dia yang dikutuk oleh Elohim, yang mati dengan cara terkutuk di atas pohon. Siapa dia, paman? Dia adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Tuh, begitu Bang Heri. Silakan. Terpesona dia. Bang Heri, Ya, paman. jungkir dong. Salah. Jadi Heri ini orang yang hidup di zaman modern, tapi menyembah kepada orang yang mati terkutuk di pohon. Zaman sudah canggih bro, masih juga pagan. Gimana dong? Bang Heri silakan dibuka mic ya. Dibuka mute ya. Kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya. Bang Heri. Makanya Bang Heri sering-sering baca Bible. Jangan cuma datang ke gereja, jarang baca Bible, baca-bacalah. Supaya kau paham. Kalau gak punya Bible tinggal ngomong, saya beliin serius. Ayo Kang, berangkat Kang. Oke, kita sapa user. Selamat malam, silakan dibuka mute-nya. User 45. Ini user kayaknya yang tadi yang komen-komen ini di bawah. Selamat malam user. Malam bang. Ya, Kristen ya bang? Iya. Oke, ada yang ingin disampaikan? Masih nyimak aja bang. Nyimak. Iya. Jadi nggak ada ingin ditanyakan? Kalau untuk ditanyakan belum ada bang. Kalau gitu kalau mau nyimak di bawah aja ya. Salih salah pertanyaannya. Pak User. Iya bang. Ada yang tidak ingin disampaikan? Kalau yang untuk apa? Yang tidak ingin disampaikan? Iya, ada nggak? Nggak ada bang. Berarti ada dong. Karena tidak ingin menyampaikan berarti ada yang mau disampaikan. Untuk disampaikan sih nggak ada bang. Ada keluhan nggak? Ada keluhan. Ada sakit di tenggorokan dikit bang. Kencingnya masih lurus. Masih lurus bang. Masih. Cuma anu bang, ini bang agak Tenggorokan. agak bengkak di tenggorokan aja bang. Bisul udah kempes.
Bisul udah turun dikit bang. Hanya naik di komal aja supaya mungkin penyakitnya bisa turun dikit bang. Iya, Trombosit, iya, iya. trombosit gimana trombosit? Trombosit naik turun bang. Naik turun. Kayaknya Tapi ini kencing gejala- lancar ya, ini kencing lancar. gejala-gejala anu, bang. Ini gejala-gejala murtad kayaknya bang. Iya, kencing lancar bang. Kencing lurus sedikit bang. Iya, iya. Tanda-tanda mualaf ini kayaknya. Iya, iya. Iya bang, tinggal ini makanya saya naik di Komal di Jambak ya. Saya dengar-dengar gimana apa kebenaran dan apa yang memang bukan kebenaran bang. Iya, betul. Sekarang begini, saudara user, apakah menurut saudara semua iman itu betul? Imannya orang Yahudi, imannya orang Kristen, imannya orang Islam, imannya orang Hindu. Apakah menurut saudara semua iman ini betul? Kalau untuk individu semua merasa betul itu bang. Menurut saudara, Kalau untuk saya pribadi bang, saya Iman- kan iman saya kan sekarang Nasrani bang. berarti iman yang paling benar adalah? Ya, iman saya bang. Ah, dari mana Anda bisa tahu? Tolak ukurnya karena akal atau hanya percaya saja? Gini bang, kalau dibilang tolak ukurnya adalah percaya saja mungkin betul, karena kita kan namanya agama waris nih bang. Iya, Masya Allah. Iya, betul, tanda-tanda mu'alaf ini. Iya, ibaratnya jadi- kan kita namanya lahir dari Nenek moyang. orang tua yang dari Nasrani ya pasti kita ngikutnya ke situ. Iya, iya, iya. Jadi iman itu tidak semuanya benar. Ya, Iya, iman itu yang paling benar adalah yang sesuai dengan akal. Betul? betul. Masuk akal nggak kalau Tuhan itu ke bumi menjadi makhluk terkutuk? Kalau dalam iman saya bang itu masuk akal. Kalau saya, Bang. Dalam iman Anda itu tidak pakai akal menjadi tolak ukurnya. Kalau akal tidak mungkin pencipta Kan abang langit dan tanya, gini bang, abang tanya, masuk akal tidak di dalam iman abang? Kan iman. Coba abang tanya, masuk akal tidak di dalam logika abang? Ah oke. Iya, maksud saya masuk akal ndak iman Anda, di mana mengimani pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia terkutuk dan mati di atas pohon, digantung oleh ciptaannya Kalau sendiri. menurut iman saya bang, masuk akal. Kalau menurut iman saya, Akal itu kan sesuatu yang seimbang antara real fakta dengan Iya, betul. apa yang kita yakini. betul, Nah, betul bang. sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan mati itu masuk akal? Ah gini bang, karena konsep kekristenan beda bang. Konsep kekristenan itu yaitu mengatakan Yesus datang ke dunia itu untuk menembus dosa, yaitu firman-Nya. Itu bukan Tuhan. Dia sebagai keilahiannya, sebagai keilahiannya datang sebagai manusia. Nah, itu berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Itu masuk akal. Tuhan menjadi bukan Tuhan, bukan. Gini bang, karena di Kejadian 1 pasal 3 kalau tidak salah bang ya, kan di situ kan sudah mengatakan, Apa itu? di situ kan sudah mengatakan kita akan menjadikan manusia serupa dengan kita. Oh, nomor 26 itu, Bang. Iya, oke. Nah di situ kan sudah mengatakan, jadi iman Kristen kami kan sudah percaya bahwa memang kita manusia itu diciptakan serupa dengan gambaran Allah itu Nah, sendiri. setelah Tuhan mengatakan itu, siapa yang diciptakan kemudian? Yesus atau Adam? Adam, Adam. Berarti Adamlah yang Tuhan, bukan Yesus. bukan. Karena gini Bang. Kenapa larinya Adam ke Yesus? diciptakan. Adam kan diciptakan. Terus Yesus tidak? Yesus tidak. Loh, kok bisa? Gini Bang. Karena
di gini, saya bukakan dulu di Alkitab ya bang. Karena di Alkitab kan di Kejadian kan sudah mengatakan beranak cuculah. Di Adam kan dikatakan beranak cuculah, sementara di Yesus kan tidak bang. Karena Yesus di dalam Alkitab itu dia dijadikan, bukan diciptakan. Bang, dijadikan dan diciptakan itu sama. Cipta itu karya. Menciptakan artinya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karya dijadikan, menciptakan atau diciptakan. Nah, Yesus ini adalah sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak ada Yesus. Tiba-tiba ada, berarti dia adalah sesuatu yang diadakan. Nah, ciptaan Tuhan itu ada yang dilahirkan, ada yang ada dengan kuasa Tuhan itu sendiri, ada karena keturunan melalui manusia, ada yang manusia awal, ada manusia yang dihasilkan dari manusia awal. Nah, semua yang ada setelah Tuhan itu semuanya ciptaan. Apapun itu, Tuhan itu bukan ciptaan. Dan dialah yang maha awal. Segala sesuatu yang ada setelahnya, mau setan, mau malaikat, mau jin, mau binatang, mau tumbuhan, mau manusia, itu semua adalah ciptaan. Nah, ciptaan ini kemudian memiliki cara sendiri di dalam proses pengadaannya di atas muka bumi atau di atas langit atau di atas di antara kedua alam tersebut. Yesus bagaimana? Sama seperti Hawa. Hawa tadinya tidak ada. Tuhan mengadakannya melalui apa? Melalui Adam. Apakah Hawa ini ciptaan? Ciptaan yang diadakan melalui Adam. Apakah anak kita ini ciptaan? Ciptaan yang diadakan melalui kelahiran. Jadi bukanlah yang dikatakan ciptaan itu yang seketika dia awal, bukan. Seterusnya dia adalah ciptaan. Semua yang ada di luar Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Setan, ciptaan Tuhan. Kejahatan, ciptaan Tuhan. Kebaikan, ciptaan Tuhan. Semuanya. Kejahatan, kebaikan, iblis, malaikat, manusia, binatang, dan seterusnya. Itu semua adalah ciptaan, termasuk Yesus. Nah, yang membuat Yesus menjadi Tuhan adalah dogma, doktrin, aliran kepercayaan yang membuatnya menjadi Tuhan. Makanya Yesus bukan Tuhan bagi orang Yahudi, tapi Yesus Tuhan bagi orang Romawi. Kenapa orang Romawi menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena sebelum Yesus mereka memang sudah punya konsep dewa-dewa mereka bisa nusul menjadi manusia. Sehingga dengan mudahnya Yesus yang adalah manusia, ya seenak mereka, tidak ada yang melarang. Mau menjadikan dia Tuhan silakan. Mau menjadikan Paulus juga Tuhan silakan. Mau menjadikan Pak Bom juga Tuhan silakan. Tak ada yang melarang. Kalau mereka sudah sepakat melalui konsili-konsili, apa yang mau melarang? Siapa yang punya kekuatan yang bisa menghentikan itu? Tak ada. Toh mereka yang punya kekuasaan. Jadi begini bang, itu ya, silakan. Abang bicara gitu kayak abang bilang seperti begitu. Sekarang saya mau tanya, di mana ada nabi-nabi ibaratnya dinubuatkan sebelum kelahirannya? Di mana ada nabi-nabi dinubuatkan sebelum kelahirannya? Bung, yang disebut lahir itu tidak disifati oleh pencipta kita. Yang mensifati lahir itu yang kukatakan tadi, ciptaan. Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Siapa yang bisa melahirkan Tuhan? Kalau ada sesuatu yang dilahirkan oleh Tuhan, berarti Tuhan ini punya generasi selanjutnya gitu. Itu makhluk, itu tidak disifati Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu tunggal, absolut, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak bersilsilah, itu Tuhan. Berarti kalau gini bang, dalam surat Maryam yang mengatakan bahwa Siti Maria mengandung itu pun dari Roh Allah. Terus gimana itu konsepnya? Iya, memang kita ini semua adalah dari Roh Allah. Roh Anda itu dari mana? Kalau saya rohnya saya itu kan dari perwujudan dari sesama manusia. Iya, roh Anda itu dari mana? Intinya saya tahunya kalau untuk gen saya bang,
Saya taunya itu saya lahir daripada penyatuan Ibu. dari Ibu sama ayah. ya. Nah, rohnya dari mana? Kalau masalah roh ya saya kurang tahu, Bang. Nah, itulah roh dari Allah. Coba ya, Anda punya istri, Anda menggauli istri Anda, terjadi kemudian pembuahan janin. Kalau tidak dikasih roh dari Allah, maka yang keluar dari rahim istri Anda adalah mayat, bayi yang mati. Jadi di setiap perempuan yang mengandung pasti ada malaikat yang datang menyampaikan, kau akan mengandung, kau akan mengandung. Tidak, itu hanya terjadi pada Maryam karena Maryam tidak ada suami. Andai saja Maryam ada suami, sama seperti Elizabeth dan Zakaria, iya kan? Zakaria mandul, istrinya mandul. Zakaria sudah tua, tetapi kemudian istrinya tidak bisa memiliki anak. Tapi karena Tuhan datang, Tuhan yang mau, maka Elizabeth pun mengandung. Padahal dia sudah tua renta, dia sudah mandul. Kenapa bisa kemudian dia mengandung? Ya karena Tuhan yang menghendaki. Iya, memang begitu. Nah, sekarang Maria mengandung. Kejadian dengan Nabi Abraham kan begitu juga. Iya, Maria mengandung karena kehendak siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Boleh tidak Tuhan itu berkuasa membuat manusia hamil tanpa suami? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itulah yang terjadi. Maka dikatakan Yesus itu berasal dari firman kalima. Apa itu kalima? Instruksi, keinginan, ide, gagasan Tuhan. Maria, saya mau tanya, gimana? Bang. Yang keluar dari mulut Abang Suma itu suara Abang atau tidak? Suara saya, tapi itu bukan saya. Yang keluar dari tubuh Abang, dari Abang tidak? Iya, dari saya, tapi itu bukan saya. Kenapa bisa Abang bilang begitu? Ya jelas dong. Yang keluar dari hidung saya itu bersumber dari saya, tapi bukan saya. Kita ngomong gini, Bang. Saya berhubungan dengan istri saya. Saya mengeluarkan cairan untuk ibaratnya ini minta maaf Bang ya, menjadikan anak. Ya. Apakah itu Anda? Dari saya. Itu dari Anda, tapi itu bukan Anda. Kenapa bisa begitu, Bang? Ya, karena itu pribadi baru. Dia pribadi baru yang berasal dari Anda. Anak saya itu bukan anak saya sebenarnya. Kalau Abang bilang begitu. Itu anak Anda, tapi itu bukan Anda. Loh. Gimana loh, Bang? Gimana? Apakah anak Anda adalah Anda? Ya, anak Anda adalah Anda. Ya, memang bukan. Bukan. Lalu apakah anak Anda itu adalah anak Bapak? Ya, anak saya. Iya, memang anak saya, tapi itu bukan saya. Nah, terus? Ya terus dari kemana, Bang? Maksudnya gini, Bang. Kami kan di Kristen mengatakan Yesus itu anak Allah. Betul. Kami tidak mengatakan Yesus itu adalah Allah. Enggak. Nah, berarti Yesus bukan Allah. Dia cuman anak Allah. Ya, terus? Nah, berarti dia bukan Allah. Nah, tapi kan ibaratnya Abang ini kan terputar-putar di mana? Saya nggak ngerti juga. Lah, Anda yang muter, saudara. Anda yang terjebak oleh ungkapan saudara. Bukan saya. Anda menuhankan anak dewa, anak Theos, anak Tuhan katanya. Karena Anda menganggap kemudian bahwa yang anak ini adalah dia Bapak itu sendiri. Seibarat Anda meludah, yang keluar dari mulut Anda adalah Anda sendiri. Itu lucu. Makanya aku bilang, konsep iman di Kristen itu tidak berakal, tidak menggunakan akal. Bukan, Bang. Gini. Karena ibaratnya begini. Kami menyembah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat. Gitu. Anda pernah mendengar Yesus? Kalau untuk ini mendengar gini, Bang. Kalau kayak Abang tanya, apakah Anda pernah mendengar, melihat atau apapun? Ya memang, Bang, kami tidak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau untuk bilang kalau kami ibadah itu kami merasakan, ya ada. Ya begitu juga agama lain, Bang. Iya. Perbedaannya Anda menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Dia tidak dikutuk oleh Tuhan.
Tapi Dikutuk, di firman Bang. itu kan bukan Bang, salah. Di firman-Nya itu mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tapi kan memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kutuk manusia. Kata siapa? Kata saya, karena kenapa Bang? Begini, kita ambil contoh. Ini kita ambil. Kenapa? Gimana? Ini kan ini periode keduanya Musa ini Bang. Musa. Adam. Musa. Nabi Nuh. Tapi no. Zaman Nabi Nuh itu Tuhan cuma membinasakan manusia, betul tidak Bang? Iya. Nah, kenapa Yesus datang ke dunia? Karena Tuhan sudah tidak mau membinasakan manusia. Lalu yang dibinasakan dirinya. Yes. Dia Bunuh tidak diri. dirinya, tapi ibaratnya dia membentengi antara ibaratnya Bang persekutuan lah. Hah? Persekutuan itu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Bukan. Ini persatuan, berarti ini Bukan. PPP. Ibaratnya TT. dia datang untuk apa dia bilang? Apa dibilang Bang? Apa? Dia datang Supaya untuk antara menebus, manusia dan Tuhan itu tidak ada lagi bagaimana apa? supaya memperdamaikan antara Tuhan Memperdamaikan, dengan gitu manusia. kata. Abang pintar Begitu. sekali, baru abang dia pura-pura bodoh. Mana ada pernah saya pura-pura bodoh. Jadi gini saudara, Tuhan di dalam kitabnya Yahudi ketika ingin mendamaikan anak Israel keturunan Yakub, Tuhannya mereka meminta persembahan kurban hewan, Imamat 1 nomor 2. Sedangkan yang melakukan perdamaian dengan menggunakan darah manusia itu adalah dewa-dewa, termasuk dewa Molok. Udah begini Bang, saya bisa percaya dengan Al-Quran Abang. Coba ceritakan dari awal dijadikannya dunia dan para nabi. Coba ceritakan saya. Tapi ceritakan saya secara krusial seperti di Alkitab. Seperti apa di Alkitab? Di Alkitab maksudnya yang mengatakan terjadinya bumi, terjadinya dunia, terjadinya alam semesta dan semua kisah para nabi. Maksudnya? Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran? Ya, ceritakan saya menurut Al-Quran. Oh, penciptaan menurut Al-Quran dan sains gitu. Ya, mulai dari penciptaan sampai dengan kisah para nabi sampai selesai. Mantap ya. Kau mau kuliah itu 10 tahun berarti. Tidak, saya dengar. Pokoknya intinya abang percepat saja. Ibaratnya, oh iya, ini dinabiin nabi ini. Mantap ya. Bang Yang Handi penting ini ada punya di jurus Al-Quran. ini Al-Quran surah An-Nasyat ini. Bang Handi itu bisa jelaskan. Di Jambi Bang Handi, penghujat itu. Mana ada? Tidak ada, kalau Bang Handi itu tidak menghujat dia. Oh, tidak menghujat, oh ya. Iya. Yang menghujat itu menghujat. Pak Bom, iya. Memblokir. Bukan juga. Bukan juga masa memblokir. Masa memblokir Bang Handi? Enggak lah. Abang Jumaya yang cerita lah. Ibaratnya begini Bang. Saya cuma mau dengar abang cerita dari Sini saya jelaskan. awal Ya penciptaan. tuh. Nah, dia jurusannya kalau ini beliau. Jadi gini bro. Jadi biasanya memang itu dimulai dari gejala-gejala panuan, terus habis biasanya kalau panu susah sembuh itu mencret, sakit Bukan, perut. Bang, Kalau Bang itu Hadi, berkepanjangan, biasanya timbul ada bisul di jidat gitu loh. Nah itu sih. Saya cuma tanya Bang. Coba jelaskan saya di Al-Quran mulai dari penciptaan sampai para nabi. Maksudnya? Kalau Di Al-Quran ceritakan saya secara lengkap dan jelas. Tidak perlu lah, ibaratnya lengkap lah. Secara terstruktur saja. Oh iya, dari nabi-nabi ini ya sampai ke Nabi Muhammad. bagaimana Bang Andi? Mau dijelaskan? Buang waktu. Enggak, biar saya jelaskan apa-apa. Oh, iya. Jadi kalau di kami umat Islam itu Bang, ya tidak seperti di dalam Bible.
kenapa tidak seperti dalam Bible? Karena Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan orang per orang. Sementara Al-Quran itu tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan kemudian. Nah, di Al-Quran dijelaskan tentang proses penciptaan itu adanya di surah apa tadi Bang Handi? Surah apa? An-Nasiyat ya. Nah, kalau kita lihat 27 sampai 33. nah itu pintar, Masya Allah. Nah, pada tahap pertama kemudian alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang dalam konsep teori Big Bang itu sudah dijelaskan. Nah, sehingga bukti dari teori ini adalah kalau dalam ilmu sains adanya gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteorit. Nah, ini sudah ditemukan oleh ilmuwan dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang disampaikan oleh Bang Handi tadi. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, itu tahap pertama. Jadi adanya awan debu dalam Al-Qur'an disebutkan dukhan yang terbentuk dari ledakan, yang mana menurut sains itu terdiri dari hidrogen yang unsurnya kemudian terbentuk ketika dukhan atau debu ini berkondensasi sambil berputar dan memadat. Dan ini hanya bisa dijelaskan oleh sains dan berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua kan ada enam tahap, 6 masa dalam penciptaan dan menurut Al-Quran. Jadi ada masa pengembangan dan penyempurnaan. Di ayat yang ke-28 di An-Nasiyat ini ketinggian kayaknya ya, Mas. Ya, itu nggak ngerti. Bilang aja 6 masa selesai udah. Ya, 6 masa. Gitu, Bang. Oke. Masa keempat kemudian awal mula daratan bumi itu diciptakan, diadakan oleh Allah. Lalu masa kelima Allah kemudian menciptakan, memberikan kemudian kehidupan di bumi itu berdasarkan Al-Quran An-Nasiyat ayat 31, di mana bumi kemudian diadakan sumber kehidupan berupa air yang mula-mula kemudian dibentuk untuk melakukan adanya proses kehidupan di atas muka bumi. Dari sanalah di masa ke-6 lahirlah kemudian terciptalah kemudian manusia. Seperti itu, Abang. Nah, proses menjadi nabi itu ya dari turun temurun, keturunannya melahirkan ini, melahirkan itu, bla 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 dan seterusnya. Seperti Nabi Abraham melahirkan Isa, Yakub dan seterusnya. Seperti itu, Bang. Jadi Al-Qur'an dari penjelasannya Abang, asal mula penciptaan. Iya. Sekarang itulah Bang yang saya mau tanya. Dari kopi dari mana ya. Bang? Apa gimana? Awal Nabi itu dari mana? Awal Nabi Adam. Adam pertama kali itu yang kami imani sebagai nabi. Karena nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Adam menerima wahyu. Nabi Adam menerima wahyu apa itu, Bang? Perintah-perintah. Makanlah semua yang kau mau di dalam Gan Eden, dalam surga ini, di taman ini. Di ayat mana itu, Bang, yang ada di dalam Al-Quran yang mengatakan makanlah? Dalam surah Al-Baqarah ada, kemudian dalam surah As-Sad juga ada yang menjelaskan itu. Sama seperti di dalam kitab Kejadian, perintah makan, tapi satu jangan kau makan. Kenapa bisa sama Bang? Karena pada dasarnya bosnya para nabi itu satu, yaitu Siapa? Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa bisa Izin dulu. Coba saya clear out dulu ini ya. Saya nyambung nanti di mobil. Ini mau berangkat sekarang. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Maksudnya gimana, Bang? Kenapa bisa sama? Ya, Apa kan yang- sumbernya satu. Bos para nabi itu cuma satu, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Maka dari mana itu, Bang? Maksudnya? Dari mana? Maksudnya? Awal mula cerita itu dari mana? Apakah memang dari
Arab atau dari Yahudi? Kami dari Al-Quran, kalau Anda dari kitabnya Yahudi. Berarti memang bertolak belakang ya bang? Iya, Arab dengan Yahudi begitu. Apanya yang bertolak belakang? Begini, saya mau bertanya, karena kan abang selalu bilang semua para nabi itu kan Muslim, yaitu Islam, ya bang. Betul. Nah, sekarang kan kita bicara, kalau di iman Kristen itu kan semua kan para nabi itu dari Yahudi, Israel. Iya, dan mereka Muslim. Tak ada Mereka kan tidak pernah menyebarkan agama. Kata siapa? Iya, di mana Yahudi pernah menyebarkan agama, bang? Yahudi menyebarkan agama untuk kaum Yakub, Bani Israel. Makanya Kristen ini Agamanya apa hanya itu, Bang? Kenapa? Agamanya apa? Mereka menyebut diri mereka dengan Yudaism. Yudaism itu kan bukan agama, bang. Agama itu adalah sesuatu yang mengikat manusia. Coba carikan saya, bang, di mana Yudaism itu sebagai agama? Sama seperti ketika Anda menyebut Kristen juga bukan sebuah agama. Jadi agama itu adalah satu kumpulan aturan-aturan yang mengikat kelompok manusia tertentu yang hidup di dalamnya berdasarkan dengan aturan yang mereka punya. Itu agama. Orang Indonesia menyebutnya agama. Berarti sama dengan Islam, bang? Islam, semua ajaran Nabi itu pasti Islam. Tak ada ajaran Nabi yang bukan Islam. Yesus mengajarkan Islam, Daud mengajarkan Islam, Salomo mengajarkan Islam. Semua Nabi mengajarkan Islam. Islam itu damai sejahtera. Tapi kenapa muncul terakhir, bang? Kenapa? Kenapa muncul terakhir? Karena dia yang menyempurnakan segala ajaran Islam yang pernah diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan ya itulah seperti biasa ya, ketika seseorang itu tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima hidayah itu ya, dan menjadi sebuah takdir kebodohan bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan akal, tidak mau menggunakan fikir. Akibatnya yaitu tadi ya. Dengan jelas di dalam Bible itu, ketika kita baca dengan seksama, kita telaah dengan baik, dengan teliti ketika kita membacanya, maka Bible itu akan menggiring kita itu kepada Islam ya. Jadi bagi orang-orang yang faham, bagi orang-orang yang teliti dan menggunakan nalar sehatnya, sebagaimana perkataan Jesus ini kita telaah, kita pelajari bagaimana pengajarannya, bagaimana perintah-perintahnya, itu akan mengarah kepada Islam. Karena apa? Sesungguhnya Jesus sendiri mengatakan bahwasanya Allah itu hanya satu ya. Itu di dalam perjanjian baru, itu perkataan perkataan Yesus sendiri. Di dalam perjanjian lama apalagi bahwasanya Allah bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Allah tidaklah mungkin berdusta, Allah tidaklah mungkin menyesal, itu ya. Itu sifat-sifat Allah. Nah, ketika Yesus sendiri di dalam perjanjian baru inilah bukti nyata bahwasanya perjanjian baru ini bukanlah firman Tuhan, hanyalah karangan ataupun rekayasa manusia dari 28% ini 82%-nya ini ya. Itu kontradiksi ya, bukti nyata bahwasanya perkataan Yesus ini hanya 18% yang benar ya, terindikasi, yang selebihnya itu hanyalah karangan manusia. Nah, disitulah maka ketika ada ayat-ayat kontradiksi, perkataan Yesus ini di Lukas berkata begini, tapi di Yohanes ngomongnya juga begono, berbeda. Itu artinya jelas itu karangan manusia. Karena seorang nabi itu sudah barang tentu al-amin ya, terpercaya, dan tidaklah mungkin dia akan berkata-kata
yang sifatnya berdusta. Itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير